Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat Bayangkara Kediri yang biasa mengikuti podcast kita, yaitu dengan sapaan Sobari ya. Para Sobari semuanya, jadi hari ini Rumah Sakit Bayangkara Kediri punya gawe, yaitu ujian atau survei akreditasi rumah sakit ya. Akreditasi ini kita memilih lembaga akreditasi yaitu LAFKI, singkatan dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia ya, merupakan salah satu lembaga di antara 6 lembaga akreditasi fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia ini ya. Untuk pelaksanaan akreditasi kita sudah mulai tanggal 6 dengan cara daring, dan kemudian kemarin tanggal 8 dan tanggal 9 hari ini dengan luring. Baik para sobari sekalian, di sini ada para surveyor dari LAFKI yang luar biasa. Yang pertama adalah Dr. Haskaryatmo Mars Viva. Kemudian ada Dr. Prasti SPKK Viva. Kemudian juga ada Nurse Nelita Skep MKep Viva itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan ngobrol-ngobrol di sekitar akreditasi rumah sakit, dan kali ini mengambil tema sukses bersamamu LAFKI ya. LAFKI ya. Baik para surveyor sekalian. Jadi ini kita ceritanya ngobrol-ngobrol setelah kita semua melaksanakan kegiatan. Saya disurvei dan para surveyor semua melaksanakan pekerjaannya untuk mensurvei rumah sakit Bayangkara Kediri ya. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebetulnya apa toh LAFKI itu ya. Jadi kalau orang Kediri itu bahasanya opo toh kuwi LAFKI kuwi ya itu. Coba siapa yang akan menjelaskan ini, Dr. Has? Baik, mungkin LAFKI singkatannya tadi sudah disebutkan, Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia. Itu merupakan sebuah lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit di Indonesia yang resmi diakui oleh Kemenkes, yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan jaminan terhadap layanan fasilitas kesehatan di Indonesia dengan tujuan peningkatan mutu, baik itu mutu pelayanan, kemudian keselamatan pasien menuju Indonesia sehat. Itulah LAFKI secara singkat dan jelas. Jadi ini kantornya di mana ini, Dr. Has, LAFKI ini? Ya. Kantornya berkedudukan di Jakarta. Sementara ini berkantor sekretariat LAFKI itu di Sudirman Tower Kondominium. Jadi kalau di Jakarta itu di daerah Semanggi di Arya Duta. Jadi alamat kantor pusatnya adalah di Jakarta. Tetapi kalau misalkan ada rumah sakit di suatu wilayah akan akreditasi dengan LAFKI, apakah itu nanti surveyornya juga semua dari Jakarta atau gimana? Jadi ini para Bapak Ibu sekalian ini dari Jakarta semua atau gimana, Dr. Has? Nah, ini yang menarik dari LAFKI, karena LAFKI ini surveyornya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga kalau sebagai contoh misalnya ini Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Nah, surveyornya bukan hanya dari Jakarta saja, dari pusat, tetapi bisa diambilkan dan memang diambilkan surveyor yang paling dekat dengan wilayah itu. Sebagai contoh misalnya, kemarin 3 bulan yang lalu itu saya survei akreditasi untuk sebuah rumah sakit Santa Teresa di Toraja sana. Sangat terpencil sekali.
Katanya waktu itu kalau kita terbang ke Makassar, dari Makassar ke rumah sakit tersebut 12 jam perjalanan lewat darat. Wih, ngeri Kalau nih. kalau semua surveyornya harus dari Jakarta semua, nanti biayanya jadi tinggi. Betul, Akomodasinya betul. jadi tinggi. Nah, disinilah letak menariknya Lafki, karena kita mempunyai surveyor yang kebetulan berdomisili di Toraja sana. Seandainya di Toraja sana tidak ada surveyornya Lafki, kita carikan yang paling dekat dengan Toraja itu. Misalnya di Luwu, dekat paling mungkin hanya setengah jam perjalanan. Nah, itulah yang akan melakukan survei akreditasi di sana. Kemudian kan saat ini sistem survei itu kan ada hybrid, jadi melalui daring. Daring itu surveyornya di tempat masing-masing, rumah sakitnya sebelumnya mengupload dokumen-dokumen yang akan dinilai, ditelusur. Nah, kemudian setelah pada hari H yang kita tentukan untuk daring, surveyor tersebut akan mengabungkan, mendiskusikan tentang temuan-temuan yang waktu dokumen itu sudah diupload ke aplikasi SIAR. Jadi Lafki ini punya sebuah aplikasi namanya SIAR, Sistem Informasi Akreditasi Rumah Sakit. Kalau di Kemenkes itu ada aplikasi namanya SINAR, Sistem Informasi Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Nah, sistem aplikasi SIAR inilah yang dibagikan ke rumah sakit. Nanti rumah sakit mengupload dokumennya, kemudian ditelusur, dinilai oleh surveyor di tempat masing-masing. Nanti sewaktu daring yang ditentukan itu akan didiskusikan temuannya apa, rekomendasinya apa. Mungkin demikian. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa surveyor Lafki itu ada di seluruh wilayah Indonesia. Itu ya. Kemudian apabila ada rumah sakit yang akan akreditasi dengan Lafki, maka dicarikan surveyor yang paling dekat dengan rumah sakit tersebut. Artinya itu akan lebih efisien, efisien ya terhadap rumah sakit tersebut ya. Dan ini contohnya di sini juga ada ya. Ini Dokter Prasti ini tidak dari Jakarta tetapi dari Surabaya yang cukup dekat dengan Kediri, hanya 1,5 jam gitu ya. Jadi itu juga akan memberikan keuntungan buat rumah sakit yang melaksanakan akreditasi karena akan lebih efisien gitu ya, Dokter Has ya. Baik, terima kasih. Jadi kemudian Dokter Has, jadi ini Dokter Has dan tim ini sudah 2 hari ada di rumah sakit Bayangkara Kediri ini. Jadi kira-kira kesan-kesannya apa sih? Kesannya apa sih selama di rumah sakit Bayangkara Kediri ini? Jadi hal-hal yang positif atau hal-hal yang kurang atau gimana selama ada di Bayangkara Kediri ini? Ya, Monggo. kalau saya sendiri, kesan saya mungkin bisa terwakili satu kata, luar biasa. Nah, itu dia. Ya. Jadi selama saya melakukan survei akreditasi secara luring di Rumah Sakit Bayangkara ini, saya sangat terkesan. Mulai dari penjemputannya itu sangat sederhana, kita tidak berlebihan. Kami dijemput satu tim biasa, kita perjalanan, kita bersendagura di situ. Setelah sampai di Rumah Sakit Bayangkara juga menurut saya sambutannya biasa-biasa saja. Tetapi menurut saya malah justru sangat terkesan karena begitu kami ditampilkan yel-yelnya, saya melihat semangatnya Rumah Sakit Bayangkara ini sangat luar biasa. Dan karena kami sebelumnya sudah melihat dokumennya secara daring, ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang kami dapatkan di dokumennya. Bahkan setelah kami 2 hari melakukan luring ini, sangat luar biasa. Apa yang sudah ditulis di dokumen itu ternyata teraplikasikan sangat-sangat, bahkan mungkin lebih.
ada beberapa kegiatan yang mungkin belum terdokumentasi lewat mungkin SOP atau pedoman atau mungkin aturan-aturan yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi sekali lagi kesan saya benar-benar sangat luar biasa. Ya, terima kasih. Mungkin ada dari Bu Nelita, kesannya Bu Nelita. Kalau saya menambahkan, saya melihat dari atas, dari Karungkit sampai ke bawah, sampai ke mau security, ke cleaning service, baik apa jangan ditanya dokternya dengan perawatnya, mereka tuh sudah siap dengan semangat untuk maju. Jadi tidak ada lagi rasa takut karena kami sudah siap. Jadi itu sudah dibuktikan dengan dokumen. Saya waktu pertama periksa dokumen, wah ini luar biasa, kok bisa bagus sekali. Ternyata memang sudah dipersiapkan. Jadi begitu akreditasi, mereka sudah percaya diri dan hasilnya memang tidak jauh berbeda dengan hasil yang ada di dokumen. Jadi mungkin ini bisa buat jadi contoh buat rumah sakit semua yang mau akreditasi. Kalau semuanya dipersiapkan dengan matang, semuanya ikut terlibat dari pimpinan sampai ke bawah, akreditasi itu bukan suatu beban yang membuat stres, tapi bisa dilakukan dengan sukacita karena semua sudah siap. Ya. Gitu, Dok. Betul. Ya, terima kasih. Mungkin ada dari Ibu kita, Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini, Iya. Dokter Prasti, monggo. Sebetulnya udah diborong ya sama Dokter H, Ya, sama Bu Nelly ya. ya. Tapi mungkin Sengaja dikasih terakhir, Bu. Siap. Iya, jadi kalau saya ya sama ya, kami melihat ada sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi persiapan yang matang, kemudian mungkin kalau sesuatu itu sudah memang dilakukan setiap hari, untuk dia mempersiapkan lagi itu tuh bukan suatu hal yang sulit lagi gitu loh. Dan pada saat kita survei telusur ke lapangan, karena memang mereka sudah melakukan, itu bukan hal yang menakutkan seharusnya. Ya, jadi saya itu yang saya patut angkat jempol ya, jempol 5 kalau ada mungkin ya. Dan memang saya lihat Ibu Karungkitnya memang sangat dicintai gitu ya. Jadi semua memang mendukung. Jadi kekompakan, dukungan itu sangat penting kalau kita mau menghadapi survei akreditasi. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit dari keterangan tambahan dari Dokter Prasti dan Bu Nelita ini. Kalau saya malah melihatnya begini, sebenarnya biasanya kita dulu itu kalau mau diakreditasi disiapkan, tapi takut-takut gitu ya Dokter saya Has bisa ya. melihat begini, waktu saya mencoba demonstrasikan pemakaian APAR, itu bukan staf rumah sakit yang saya minta. Yang saya minta itu tukang yang sedang merenovasi di situ. Ternyata dia dengan terampil memperagakan itu. Saya pikir mungkin jangan-jangan tukang ini sudah dipersiapkan. Saya mencoba, tidak kalah jelinya. Ada tukang baru lewat, tak hentikan. Coba kamu praktekkan. Ternyata bisa juga. Nah saya kan, waduh, kurang ajar ini. Orang nemu ya. Kemudian saya juga dapat cerita dari Dokter Prasti itu waktu di IGD itu kan ada muntahan, ada sesuatu yang di situ. Ternyata yang melakukan OB, cleaning service, ternyata juga bisa. Nah, itulah yang benar-benar saya mikir, kalau semuanya bisa, ya tidak ada kata lain lagi kalau harus kita akreditasi secara luring, ya memang sesuai semuanya dengan dokumen. Bahkan saya melihat ada beberapa tempat yang disewakan. Nah, disewakan seperti misalnya ada kantin. Bank Jatim, ada kantin. Ternyata staf yang itu juga harus menguasai seandainya ada kebakaran itu harus seperti apa, evakuasi bagaimana. Nah, itulah saya benar-benar salut. Terima kasih. Ini memang Karungkit kita ini luar biasa. Terima kasih. Saya jadi tersanjung ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, memang konsep kami di Rumah Sakit Bayangkara Kediri ini dalam hal akreditasi, kami itu ingin menampilkan yang senatural mungkin.
senatural mungkin. Jadi senatural mungkin itu artinya apa adanya. Inilah kami apa adanya. Jadi kalau zaman dulu mungkin mau akreditasi itu kan harus kita Settingan ya. setting dulu ya. Bahkan mungkin zaman dulu ya mohon maaf ada oknum gitu ya yang keluarga pasien itu ternyata dari petugas rumah sakit yang seperti itu. Tapi setelah adanya transformasi akreditasi ini, saya pikir wah itu sudah tidak perlu lagi. Jadi kita laksanakan senatural mungkin. Jadi apa-apa yang sudah kita laksanakan biasanya setiap hari, yaitu yang kita tampilkan pada saat akreditasi. Saya sangat setuju sekali dengan prinsipnya Dr. Handayani ini. Sebenarnya itulah yang saya kepengen seperti itu, dan itu harus terjadi di seluruh rumah sakit di Indonesia, terutama ya pastinya Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kalau semuanya sudah melakukan seperti ini, saya yakin ya itulah yang dilakukan setiap hari. Pelayanan kita jadi benar-benar prima dan paripurna. Baik Bapak Ibu sekalian, para surveyor. Jadi ini LAFKI ya, Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia. Jadi sebetulnya apa sih keunggulan atau kelebihannya kalau kita itu akreditasi bersama LAFKI? Dan mungkin nanti juga bisa dijelaskan sekalian mungkin Dr. Has ya. Jadi karena saat ini kita akreditasi ini kan kita sudah zamannya zaman digitalisasi ya. Jadi semua itu berbasis IT gitu kan. Itu dokumen yang kita buat itu bisa ribuan gitu kan, ribuan dokumen. Nah, ini bagaimana apakah LAFKI ini memfasilitasi jadi untuk mempermudah rumah sakit untuk melaksanakan akreditasi ini. Monggo Dr. Has. Mungkin penjelasannya demikian Dr. Handayani. Jadi kita tahu, kita kepengen bahwa akreditasi ini dengan sukacita. Nah, kenapa kalau kita harus memilih LAFKI ini? Karena ada 3 alasan. Sistem yang kita berikan untuk rumah sakit yang memilih LAFKI sebagai surveyor akreditasinya, itu ada sebuah aplikasi namanya SIAR LAFKI. SIAR itu Sistem Informasi Akreditasi Rumah Sakit. Nah, itu kita belikan gratis. Nah, kemudian aplikasi SIAR ini sangat mudah digunakan. Nanti sangat membantu direktur rumah sakit atau kepala rumah sakit dalam mengendalikan pokja mana yang sudah mengupload berapa persen, kemudian yang belum, sehingga Karumkit atau direktur itu bisa mengingatkan atau menegur. Kemudian aplikasi SIAR ini kan berbasis web, jadi full cloud server. Jadi datanya kita simpan di cloud sana, itu tidak berbayar sama sekali. Nah, nanti kalau kita membuka websitenya dari LAFKI, itu sudah ada tutorial pendaftarannya seperti apa. Kira-kira tampilannya seperti ini, kita bisa ngelihat ini gratis, tanpa instalasi, tanpa ribet. Kalau kita sudah masuk ke sini, nanti begitu rumah sakit itu kita berikan 20 user dan passwordnya, itu 20 itu dengan catatan begini, yang 16 untuk standar ketua pokja, ada 16, kemudian 1 untuk direktur atau kepala rumah sakitnya, kemudian 3 ini untuk koordinator, misalnya standar yang membidangi medis, membidangi manajemen, dan membidangi keperawatan. Nah, masing-masing ini bisa mengakses dokumen mana, misalnya dokumen MRMIK itu ada 51 elemen penilaian, mereka sudah mengupload berapa persen. Atau mungkin HPK, TKRS, PKPO, KPS, PPI-nya. Nah, dari sini nanti seorang direktur atau koordinator tadi ngerti stafnya di Pokja TKRS, misalnya ini contohnya dari 71 elemen penilaian, ada 14 yang sudah dipenuhi. Atau kalau kita presentasikan secara persentase akan terlihat seperti ini. Progres standar MFK 1 kepemimpinan perencanaan itu sudah
tercapai 33%, kurang sekian, bahkan mungkin ada yang belum sama sekali. Nah, di sini kita bisa negur ketua Pokjanya gimana itu. Nah, atau waktu kita mau mengupload dokumen, mengunggah, nah itu sudah kelihatan kalau ini warnanya sudah hijau, berarti sudah ada dokumen yang di-upload, diunggah, tetapi bisa masih tetap kita tambah karena bisa satu elemen penilaian itu beberapa dokumen bisa diunggah. Dokumen bisa berupa foto, bisa berupa undangan, materi apa rapatnya, absensi, notulensinya, mungkin SPO-nya, SOP, pedomannya, atau apapun di situ. Kemudian upload programnya pun sangat gampang. Bisa yang tidak harus menguasai IT, begitu diajari upload dokumen akan tampak mana yang harus diupload. Nah, kemudian yang 3 tadi bisa berperan sebagai asesor internal, sehingga dokumen yang diunggah oleh rumah sakit sudah mulai bisa dinilai sendiri. Oh iya, ini kira-kira sudah memenuhi sekian persen, nilainya misalnya 100, nah sudah yakin bahwa nanti terakreditasi. Nah, dari situ penilaian asesor internal ini akan mulai bisa ditinjau juga. Asesor internalnya sudah mulai menilai atau belum. Jadi kalau belum dinilai, di situ masih warnanya merah, kalau sudah warnanya hijau. Nah, kemudian untuk dokumen itu asesor penilai bisa memberikan misalnya dokumennya sudah ini nilainya berapa? Nilainya bisa 10 itu tidak ada temuan. Kemudian bisa 5 ada beberapa temuan yang memenuhi syarat antara 20 sampai kurang dari 80% itu nilainya 5. Nah, kalau ada temuannya ditulis, rekomendasinya apa? Atau nilainya bisa 0, berarti dokumennya tidak memenuhi syarat atau kurang dari 20%. Harus ada temuannya apa, rekomendasinya apa. Nah, kemudian juga bisa TDD, tidak dapat diterapkan. Jadi ini tadi full disimpan di server cloud sana, semuanya berbasis dari web. Kemudian hal-hal penting kalau kita menentukan LAFKI ini mengakreditasi rumah sakit kita harus memenuhi beberapa dokumen, kemudian resmi rumah sakit kita mengikuti survei akreditasi lewat LAFKI. Nah, dari sini nanti kita sudah bisa memperkirakan, saya terakreditasi paripurna. Demikian mungkin sekilas penjelasan saya, nanti tinggal dibuka websitenya SIAR ini, kita akan ngerti. Dari warna-warnanya pun kita sudah ngerti, hijau sudah mulai, merah masih begini. Nah, inilah kemudahan dari aplikasi SIAR yang dipunyai LAFKI dan akan diberikan secara gratis. Tanpa pelatihan, semua operator yang di rumah sakit yang terdiri dari pokja-pokja tadi pasti bisa melaksanakan. Demikian Bu Karungkit yang terima kasih Dr. Has, surveyor dari LAFKI. Jadi yang bisa kita ambil apa yang disampaikan oleh Dr. Has tadi adalah bahwa LAFKI itu sudah sangat memfasilitasi ya rumah sakit untuk melaksanakan akreditasi ini dengan mudah ya Dr. Has, seperti itu ya. Jadi dipermudah bagaimana rumah sakit ini untuk melaksanakan akreditasi sangat mudah. Nah, bisa. Tanpa pelatihan bisa ya, dan tentunya selain mudah yaitu akreditasi dengan sukacita. Itulah ya. Jadi di sini kita tertawa saja akreditasinya ya, karena harus dengan sukacita. Iya, terima kasih para surveyor sekalian. Jadi ini sudah menyita waktunya para surveyor setelah bekerja 2 hari ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Semangat Ya, baik, alhamdulillah. Dengan sukacita. Nah, itu memang prinsipnya LAFKI ya. Jadi akreditasi dengan sukacita ya.
Terakhir mungkin Dr. Has dan ibu-ibu sekalian, karena ini waktunya juga sudah hampir habis gitu kan, karena ada yang segera pulang gitu ya, ada yang segera pulang. Kalau kesan saya satu ya, yaitu jalan-jalan ke kota Kediri. Cakep. Jangan lupa beli tahu. Kesukaan saya. Ya, ternyata wong Kediri ayu-ayu. Terutama karungkitnya. Baik, Dr. Has dan para surveyor sekalian, mungkin sudah banyak sekali yang disampaikan tentang LAFKI untuk kita yang mungkin bisa bermanfaat nantinya kepada rumah sakit lain yang akan melaksanakan akreditasi. Dan yang sangat terakhir ini Bapak Ibu sekalian, ikan sepat di atas bagi. Cakep. Dimakan dengan nasi dan sambal terasi. Enak. Memang hebat para surveyor LAFKI. Selalu menginspirasi dan memberi solusi. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan para sobari sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ngobrol kali ini, yaitu dengan tema sukses bersamamu LAFKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.